Materi selanjutnya saat ini masih tentang pajak penghasilan yang bersifat potong atau pungut, yaitu tentang PPh pasal 23. Nah, di PPh pasal 23 ini, penghasilan apa saja yang akan dikenakan PPh pasal 23? Ada beberapa penghasilan yang akan kita pelajari lebih detail lagi nantinya, di mana PPh pasal 23 ini merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak dalam negeri yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan yang selain telah dipotong PPh pasal 21. Nah, objek PPh pasal 23 itu apa saja? Yang pertama, ketika kita memperoleh dividen, perlu digarisbawahi dan perlu diingat teman-teman. Teman-teman nanti akan menemukan dividen yang akan dipotong PPh pasal 23 dan ada juga dividen yang akan dipotong PPh pasal 4 ayat 2. Nah, apa bedanya dan kriterianya kapan dividen itu dipotong PPh pasal 23 dan dividen yang seperti apa yang akan dipotong di PPh pasal 4 ayat 2? Tuh, kalau dividen yang akan dipotong PPh pasal 23 itu merupakan dividen yang diperoleh oleh wajib pajak badan. Sedangkan dividen yang diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi seperti kita pada umumnya, misalkan kita mempunyai saham suatu perusahaan, itu akan dikenakan PPh pasal 4 ayat 2. Lalu yang kedua ada royalti, yaitu penghasilan atas aset tidak berwujud, seperti hak paten, hak merek, dan lainnya. Lalu yang ketiga adalah bunga pinjaman, di mana bunga pinjaman yang dimaksud ini adalah bunga pinjaman yang diperoleh oleh perusahaan non-perbankan. Jadi, tiga penghasilan ini akan dipotong atau dipungut PPh pasal 23 sebesar 15% dari penghasilan bruto. Nah, penghasilan selanjutnya ada sewa aset selain tanah dan bangunan, yaitu seperti sewa mesin atau sewa kendaraan. Intinya adalah aset yang kita miliki tapi bukan tanah dan bangunan, maka akan dikenakan PPh pasal 23, yang tarifnya 2% dari penghasilan bruto. Lalu yang kelima ada jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan. Jadi lebih ke jasanya. Tuh. Nah, kita akan coba bahas yang pertama tentang dividen. Dividen akan dipotong PPh pasal 23 kalau yang menerima dividen adalah wajib pajak badan. Nah, tetapi dividen yang dikecualikan artinya dia tidak menjadi objek pajak dengan syarat mutlak adalah bahwa yang memperoleh dividen itu harus berbadan hukum. Yang pertama. Yang kedua, dia memiliki atau adanya kegiatan usaha. Jadi dia memang memiliki kegiatan usaha. Lalu yang ketiga, kepemilikan saham atas perusahaan tersebut adalah lebih dari 25%. Jadi ketiga syarat ini harus dipenuhi semuanya. Baru akan menjadi bukan objek PPh pasal 23. Tuh. Lalu yang kedua, royalti. Nah, royalti ini merupakan hak atas intelektual. Besarnya adalah 15% dari nilai royalti dalam negeri. Yang selanjutnya ada bunga pinjaman. Bunga pinjaman ini besarnya juga 15% dari bunga. Jadi, dari tiga penghasilan ini memiliki besaran tarif yang sama, yaitu 15%. Nah, bunga pinjaman yang di sini merupakan khusus untuk wajib pajak badan dengan kegiatan usaha selain bunga. Maksudnya kegiatan usaha selain bunga itu apa? Maksudnya adalah contoh simpelnya itu bank. Bank itu kan penghasilan utamanya dia memperoleh bunga, teman-teman. Jadi kalau bank itu memperoleh penghasilan dari bunga, berarti ketika bank itu memperoleh penghasilan bunga, dia tidak boleh dipungut atau dipotong PPh pasal 23. Jadi yang dimaksud bunga pinjaman di pasal 23 itu khusus untuk perusahaan yang non-perbankan atau yang kegiatan usahanya operasionalnya bukan dari bunga. Selain bunga, contohnya seperti ini. Di sini saya contohkan ada PTA dan PTB. Dia adalah perusahaan yang non-perbankan.
di mana ada perusahaan tani, ada perusahaan ternak. Oke, di sini PTA memberikan pinjaman kepada PTB. Dia memberikan pinjaman. Jadi kita itu bisa memperoleh pinjaman sebenarnya nggak harus dari bunga. Kalau misalkan ingin bisa memperoleh pinjaman kepada suatu perusahaan yang non perbankan, bisa sah-sah saja. Nanti pengenaan pajaknya akan berbeda tentunya. Nah, ketika PTA memberikan pinjaman kepada PTB, maka PTB itu memiliki kewajiban. Yang pertama adalah dia akan mengembalikan pokok bunganya. Pokok pinjamannya. Dia harus mengembalikan pokok pinjamannya. Itu yang pertama, kewajiban pertamanya. Yang kedua, dia harus membayar bunga kepada PTA. Nah, disinilah yang dimaksud. Maka PTA ini kan dia mendapatkan penghasilan berupa bunga. Maka bunga pinjaman yang diperoleh oleh PTA ini, dia dapat bunga, ini harus dibayarkan pajak penghasilannya. Jadi PTA dia dapat penghasilan berupa bunga pinjaman, maka dia harus memenuhi kewajiban pembayaran pajak penghasilan. Bagaimana pemenuhannya? PTB itu harus memotong PPh pasal 23 atas bunga yang diberikan. Karena yang memberikan bunga pinjaman itu adalah PTB, maka PTB itu harus memotong PPh pasal 23 atas bunga yang diberikan kepada PTA. Tuh, ini yang dimaksud poin nomor 3, bunga pinjaman. Jadi, ini berlaku ketika yang memperoleh bunga pinjaman, penghasilan bunga pinjaman, itu adalah perusahaan dengan kegiatan usaha selain bunga. Atau simpelnya, teman-teman itu mungkin lebih pahamnya adalah perusahaan yang non-perbankan, yang tidak bergerak di bidang lembaga keuangan dan bukan keuangan lainnya. Contohnya seperti ini. Di sini PT Necis merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur, food and beverage. Tahun 2014 meminjam uang sebesar 1 miliar kepada PT Berkah Raya. Bunga pinjaman yang harus dibayar oleh PT Necis adalah 12% per tahun. Maka berapakah besarnya PPh 23 yang harus dipungut setiap bulannya? Siapakah yang harus memungut atau memotong PPh pasal 23. Pertama, bunga yang harus dibayarkan setiap bulannya karena pinjamannya adalah 1 miliar, maka bunga yang harus dibayarkan adalah 1 miliar dibagi 12 bulan dikali 12%. 10 juta rupiah. Ini setiap bulan. Bukan setahun, karena kita sudah bagi 12 bulan. Tapi kalau 1 tahunnya berapa, ya berarti 1 miliar langsung dikalikan 12%. Kita carinya adalah setiap bulannya, karena di sini setiap bulannya. PT Necis memotong PPh 23 dari PT Berkah Raya adalah, nah, bunga pinjamannya kan 10 juta rupiah. Maka pajak penghasilannya adalah 15% dari 10 juta rupiah, yaitu 1,5 juta rupiah. Jadi penghasilan bersih atas bunga yang diterima oleh PT Berkah Raya itu senilai 8.500.000 rupiah. Yang 1.500.000 harus dipotong oleh PT Necis atas PPh pasal 23. Nah, poin yang keempat terkait dengan jasa, yang besaran tarifnya adalah 2% dari DPP, dasar pengenaan pajak, atau fee-nya. Biasa kita sebut fee ya. Contoh jasa itu seperti apa sih? Seperti jasa maklun. Jasa maklun itu contoh simpelnya kayak gini teman-teman. Mungkin dalam perusahaan itu seperti jasa linting rokok atau seperti apa. Contoh gini, kita punya kain nih. Kita punya kain, datang ke penjahit. Kalau kita ke penjahit itu pertama, yang menentukan desain itu rata-rata pasti kita ya. Di sini yang menentukan desain adalah kita. Yang punya kainnya adalah kita. Mungkin teman-teman pengen dikasih motif-motif renda atau seperti apa, itu kita juga yang beli. Cuma kalau di
penjahit itu kan biasanya ada kancingnya atau mungkin tali dan sebagainya, itu bukan dari kita, tapi dari si penjahit yang nyarikan. Nah, kalau jasa maklun itu semua bahan baku itu dari kita. Jadi mulai dari kain, mulai dari benang, kancing, desain, model, semuanya dari kita. Jadi kalau di dalam perusahaan itu misal seperti ini, Nike itu punya produksi di Indonesia. Punya produksi di Indonesia itu bukan berarti Nike punya pabrik di Indonesia. Saya kasih contoh misal ya seperti itu. Jadi ada suatu perusahaan yang memberikan jasa kepada suatu perusahaan lain. Nike ini menggunakan jasanya, di mana Nike ini memproduksi di Indonesia tapi menggunakan jasa maklun. Jadi mulai dari bahan-bahan sepatunya, terus talinya, lemnya, desainnya, semuanya dari Nike yang dikirim ke Indonesia. Jadi Indonesia itu melakukan impor dan tujuannya ekspor kembali nantinya. Jadi dikirimkan ke Indonesia untuk diproses. Setelah diproses, dibuat, jadilah sepatu Nike, sudah sempurna, terus dikirim lagi ke luar negeri, ke perusahaan asalnya mungkin, atau mungkin ke negara-negara tujuan untuk ekspor dan sebagainya. Nah, itu namanya jasa maklun. Itu banyak sekali terjadi di perusahaan-perusahaan besar yang dia itu pengen memproduksi di kebanyakan di negara-negara berkembang. Jadi dia nggak perlu susah-susah, kemungkinan nggak perlu susah-susah bangun pabrik yang mahal atau seperti apa. Langkah awalnya dia bisa menggunakan jasa maklun. Jadi perusahaan maklunnya ini ya dia modal orang untuk mengerjakan, semua bahannya sudah berasal dari Nike. Nah, contoh lainnya di sini ada rokok A sama rokok B. Rokok A ini merupakan perusahaan rokok aslinya, sedangkan rokok B ini dia bisa memberikan jasa maklun atau bisa menjadi perusahaan maklun. Nah, rokok A ini dia akan memberikan penghasilan kepada si perusahaan B. Maka rokok A ini harus memotong PPh pasal 23 atas penghasilan yang diterima oleh rokok B, maka itu akan menjadi kredit pajak bagi rokok B. Sedangkan rokok B dia harus menerbitkan faktur pajak PPN serta memotong PPh pasal 21 atas karyawannya. Contohnya seperti ini. Dinas Pendidikan Kota Kediri melakukan pengadaan jasa kena pajak dengan CV Pandai Akuntan, nilai DPP-nya 99 juta rupiah. Berapa PPh yang harus dipotong oleh bendaharawan dan berapa penghasilan yang diterima oleh rekanan. Pengadaan JKP, jasa kena pajak. Berarti di sini PPh pasal 23 dengan CV Pandai Akuntan. PPh 23 JKP adalah 2% dari DPP. 2% dari 99 juta rupiah. Karena dikatakan di sini DPP-nya adalah 99 juta rupiah. Maka nilainya 1.980.000. Penghasilan yang ini PPh-nya ya, penghasilan yang diterima oleh rekanan atau CV Pandai Akuntan adalah dia nggak akan terima 99 juta bersih. Tapi ini penghasilan kotornya dan harus dipotong pajak oleh Dinas Pendidikan Kota Kediri sebesar 1.980.000. Maka Pandai Akuntan memperoleh penghasilan bersihnya adalah 97.020.000 rupiah. Nah, selanjutnya potong pungut selanjutnya adalah PPh pasal 23. PPh pasal 26. PPh pasal 26 ini khusus diperuntukkan dan akan dipungut bagi yang menerima penghasilan yaitu wajib pajak luar negeri atau warga negara asing atau yang tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari di mana dia tidak memiliki kitas ataupun kitab. Tuh. Nah,
Eh, penghasilan yang dipotong PPh pasal 26 apa saja? Dividen, bunga pinjaman, diskonto, royalti, sewa, imbalan sehubungan dengan jasa atau pekerjaan atau kegiatan. Jadi seperti misalkan ada arsitek yang dia dapat proyek di Indonesia. Dia warga negara asing, dia mungkin stay-nya di sini kurang dari 183 hari, tidak punya kitas, tidak punya kitab, maka dia akan dipotong PPh pasal 26. Hadiah dan penghargaan, pensiun, pembayaran berkala lainnya, transaksi lindung nilai, keuntungan karena pembebasan hutang. Ingat, semua ini dikenakan PPh pasal 26 jika yang menerima adalah wajib pajak luar negeri. Simpelnya gini teman-teman. Mungkin teman-teman di awal masih bingung ya, dividen kok banyak banget sih? Ada yang masuk di pasal 23, ada yang masuk di pasal 4 ayat 2, ada yang masuk di pasal 26. Nah, dilihat dulu dividennya. Pertama, yang menerima dividen itu siapa? Oh, yang menerima dividen itu adalah wajib pajak dalam negeri. Kalau yang menerima wajib pajak dalam negeri, atau mungkin bunga pinjaman, yang menerima siapa? Intinya lihatlah subjeknya terlebih dahulu. Yang menerima siapa? Kalau yang menerima wajib pajak dalam negeri, berarti nggak mungkin PPh pasal 26. Tapi antara 23 atau 4 ayat 2. Tapi kalau yang menerima semua ini adalah warga negara asing atau bisa dikatakan wajib pajak luar negeri secara spesifiknya, maka dia pasti kena PPh pasal 26. Intinya semua penghasilan di sini kalau yang menerima adalah wajib pajak luar negeri, maka harus dikenakan PPh pasal 26. Bukan PPh pasal 21 atau 23 atau 4 ayat 2, enggak, dia akan dikenakan PPh pasal 26. Jadi PPh pasal 26 ini adalah PPh yang khusus diperuntukkan untuk wajib pajak luar negeri yang mendapatkan penghasilan dari Indonesia. Nah, besarnya tarif pasal 26 adalah 20% dari penghasilan atau sesuai dengan P3B, tax treaty yang biasa disebut tax treaty. P3B itu adalah penghindaran pengenaan pajak berganda. Maksudnya tax treaty atau P3B itu seperti ini teman-teman. Jadi Indonesia itu dia kayak semacam punya kerjasama dengan suatu negara, dengan banyak negara di belahan dunia. Jadi misalkan perjanjiannya bayangkan aja simpelnya seperti ini. Perjanjiannya adalah kalau warga negara, misal saya ambil contoh warga negara Singapura, dia mendapatkan penghasilan dari Indonesia, maka akan dipotong pajak 15% misalkan. Akan dikenakan PPh 15%. Begitu juga halnya dengan warga negara Indonesia kalau mendapatkan penghasilan dari Singapura akan dikenakan PPh 15%. Nah, jadi tax treaty atau P3B itu jadi perjanjian antar negara. Indonesia dengan Singapura, mereka punya tax treaty sendiri. Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Jerman, Indonesia dengan India, atau dengan Amerika, Australia, dan banyak sekali negara-negara yang memiliki tax treaty dengan Indonesia. Nah, selama Indonesia memiliki tax treaty dengan negara-negara itu, maka tarif yang berlaku adalah tarif yang ada di tax treaty itu. Jadi tidak berlaku tarif 20%. Tapi kalau misalkan Indonesia tidak punya tax treaty dengan negara itu, misal nih, Indonesia dengan Israel tidak punya tax treaty, maka yang berlaku adalah tarif 20%. Tarif PPh pasal 26. Seperti itu. Nah, nih, masih ingat PPh pasal 23 tentang bunga pinjaman yang tadi sudah saya jelaskan? Mengenai kalau yang memperoleh penghasilan itu adalah perusahaan yang non perbankan, di mana tidak berlaku untuk bank atau lembaga keuangan bukan bank lainnya yang berbadan hukum disahkan oleh Bank Indonesia dan memiliki izin operasional di Indonesia. Contohnya seperti ini, ada HSBC,
HSBC ini ada, saya ambil contoh, dia ada operasional di Indonesia, ada HSBC yang beroperasional di Singapura. Nah, HSBC yang operasional di Indonesia, kita tentu banyak tahu ya, dia tidak dipungut PPh pasal 23. Karena apa? Karena dia memiliki izin operasional di Indonesia. HSBC ini merupakan merupakan bank asing. Jadi dia bukan bank Indonesia, ya kan? Tapi dia memiliki izin operasional di Indonesia. Simpelnya kayak gini, teman-teman. Kayak teman-teman aslinya itu lahirnya di Kediri. Tapi teman-teman tuh tinggal di Malang. Nah, berarti kan teman-teman itu tinggal di Malang, berkedudukan di Malang. Meskipun teman-teman itu tidak didirikan di Malang, tapi teman-teman didirikan di Kediri. Kalau bahasa dalam perusahaan itu di pajak itu didirikan ya. Kalau kita maksudnya dilahirkan. Nah, sama halnya dengan suatu perusahaan. Dia punya izin operasional, dia berkedudukan di Indonesia. HSBC dia punya operasional di Indonesia. Dia juga punya operasional di Singapura. Mungkin juga dia punya operasional di USA. Bisa saja. Nah, maka untuk HSBC yang ada di Indonesia, dia tidak dipungut PPh pasal 23 karena dia ini memenuhi ini. Tidak berlaku untuk bank atau lembaga keuangan bukan bank yang berbadan hukum dan memiliki izin operasional di Indonesia, maka tidak dipungut PPh pasal 23. Tetapi HSBC yang beroperasional di Singapura atau mungkin di negara lainnya, USA dan sebagainya, dia tidak dipungut PPh, dia dipungutnya PPh pasal 26. Jadi bukan dipungut PPh pasal 23 ya. Karena PPh pasal 23 itu kan tidak berlaku bagi bank dan lembaga keuangan bukan bank. Karena dia adalah wajib pajak asing, dia kan ada di Singapura, ada di USA, maka dia akan dikenakan PPh pasal 26. Contohnya seperti ini saya ilustrasikan. Gudang garam Kediri, dia memperoleh pinjaman dari BTMU yang ada di Singapura. Kenapa dia harus pinjam BTMU yang ada di Singapura? Kenapa nggak pinjam BTMU yang ada di Indonesia? Mungkin ada beberapa faktor, salah satunya suku bunga Singapura itu jauh lebih rendah daripada suku bunga yang ada di Indonesia. Meskipun BTMU ini merupakan bank asal Jepang, tetapi karena dia berkedudukannya di Indonesia, otomatis suku bunganya dia akan ngikut pasar suku bunganya di Indonesia. Jadi, Gudang Garam Kediri memutuskan untuk memperoleh pinjaman dari BTMU yang ada di Singapura. Nah, berarti BTMU Singapura ini dia memperoleh penghasilan. Oke. Nah, memperoleh penghasilan ini, maka penghasilannya apa? Penghasilannya adalah berupa bunga pinjaman. Atau mungkin kalau penghasilan lainnya pasal 26, penghasilan berupa dividen. Dalam hal dia bukan meminjam uang ya. Atau intinya Gudang Garam Kediri membayarkan dividen atau bunga pinjaman atau penghasilan lain, maka dipungut PPh pasal 26. Kenapa? Karena ini dia tidak berkedudukan di Indonesia, karena dia adalah wajib pajak luar negeri. Tetapi dia tetap dikenakan pajak penghasilan dari Indonesia karena dia memperoleh penghasilan dari Indonesia, yaitu ada perusahaan yang berasal di Indonesia, yang berkedudukan di Indonesia memberikan penghasilan kepada BDMU Singapura. Nah, selanjutnya terkait PPh pasal 4 ayat 2 yang bersifat final, ada beberapa penghasilan yang sedikit akan saya bahas di sini, yaitu yang pertama bunga simpanan koperasi, besarnya 10% dari bunga. Jadi kalau kita nyimpen di koperasi, itu akan dikenakan pajak penghasilan kalau bunga kita itu lebih dari 240.000.
Berbeda kalau kita simpan tabungan di bank ya, teman-teman. Kalau di bank itu mau bunganya kita dapat 10.000 setahun, 50.000 setahun, bakalan kena PPh. Tapi kalau koperasi, bunga per bulannya lebih dari 240 baru dikenakan PPh. Lalu ada bunga deposito simpanan bank, besarnya 20% tarifnya. Besarnya simpanan dan deposito harus lebih dari 7,5 juta rupiah. Itu baru dikenakan PPh. Lalu yang ketiga adalah hadiah undian. Nah, hadiah undian ini besarnya 25% dari nilai pasar. Ini sering kita jumpai kalau misalkan kita ikut undian di televisi atau mungkin program-program swalayan yang mengadakan undian, kupon berhadiah seperti itu. Nah, pasti kita akan diinfokan pajak ditanggung oleh pemenang. Berarti kita harus membayar hadiah undian sebesar 25% dari nilai pasar atas hadiah itu. Lalu penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya. Jadi kalau kita jual beli saham, kita jual saham, itu kan kita dapat duit, maka akan dikenakan tarif sebesar 0,1%. Nah, tanah dan atau bangunan. Kalau sewa menyewa, itu besarnya 10% bagi PPh bagi pemilik tanah atau bangunan. Jadi kalau kita nyewakan tanah atau bangunan, itu juga ada pajak penghasilannya, 10%. Tapi kalau kita jual beli, besarnya adalah 5% dari NJOP atau harga, tunai ataupun tukar tambah. Di mana hibah dan waris, ketentuannya khusus untuk hibah dan waris, ini tidak ada PPh atau tidak dikenakan pajak penghasilan dengan syarat hibah yang memberi masih hidup. Jadi akan dinamakan hibah kalau yang memberi masih hidup. Tapi kalau yang memberi sudah meninggal akan dinamakan waris. Jadi secara hukum pajak itu salah kalau kita menamakan, misal nih, orang tua kalian masih ada. Oh, saya dapat warisan dari orang tua tanah, padahal orang tuanya masih ada. Secara hukum pajak itu namanya bukan waris, tapi hibah. Teman-teman diberikan hibah. Teman-teman memperoleh hibah dari orang tua. Kalau waris, kalau ketika yang memberi sudah meninggal. Nah, untuk hibah syaratnya dia akan tidak ada PPh kalau dalam satu garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah. Maka tidak akan dikenakan pajak penghasilan 5%. Nah, satu garis keturunan lurus ke atas ke bawah itu berarti ini kita nih. Berarti orang tua, anak. Nah, kalau lompat itu nggak bisa, misalkan ke cucu, itu nggak bisa. Artinya nggak bisa itu maksudnya kita harus membayar sejumlah pajak penghasilan. Waris, itu istri atau suami, anak kandung atau anak angkat, dapat dialihkan ke keturunannya. Jadi di sini bisa lompat ya. Misalkan di sini ada orang tua, anak, lalu cucu. Misalkan ini anaknya sudah meninggal, dia punya cucu nih. Nah, ketika si kakek nenek atau orang tuanya ini meninggal dunia, maka warisannya itu bisa jatuh ke cucunya. Dalam artian jatuh itu tidak akan dikenakan PPh. Meskipun hibah pun juga bisa jatuh ke cucu, tapi namanya hibahnya ini akan dikenakan pajak penghasilan. Jadi nggak gratis, ada PPh-nya karena dia meloncati anak. Tapi kalau waris dia kan loncat, nggak ke anak, tapi dari kakek atau nenek ke cucunya. Nah, ini masih berlaku tidak dikenakan pajak penghasilan. Karena di sini ketentuannya dapat dialihkan ke keturunannya.